Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini adalah berkaitan dengan beberapa permasalahan krusial yang sudah lama berkembang, yaitu ada sesuatu yang berbeda di dalam mendulang makna suatu permasalahan, di mana kita harus diperlukan peta atau pemetaan resiko dari ungkapan atau resiko daripada pengalian permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini kami kembali melaporkan kasus ini kepada masyarakat dan kepada Kepolisian Polres Pati. Dengan ini saya Sholihul Hadi, RT 4 RW 1 Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melaporkan seseorang atas nama IWW. Ini SPD SD Guru SD 03 Tambakromo sebagai telapor telah melakukan serangkaian tindakan permufakatan jahat, penipuan, penggarongan, penggasaan, dan rekayasa bohong, percobaan pembunuhan berkali-kali kepada mantan suaminya dengan cara perantara orang lain, yaitu dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi. Selain itu, dugaan sementara melakukan pencurian, penggelapan, dan pemalsuan surat dokumen dan menggelapkan surat-surat berharga milik korban dengan cara menyuruh orang lain atas nama Hanifah Samyono, Karangkonang, Winong Pati. Selain itu, pelaku juga memerintahkan orang lain melakukan perampasan, kekerasan 268 dan ancaman kepada korban untuk memberi sesuatu, membuang sesuatu, membuat suatu tindakan intimidasi agar korban menghapuskan piutang yang dibuatnya atau menanggung utang yang dilakukannya. Pelaku juga diduga melakukan pasal 372 penggelapan, memiliki barang atau sesuatu sebagian atau keseluruhan adalah kepunyaan orang lain, namun penguasaan dikuasainya sendiri, berupa surat-surat berharga, talon, dan kendaraan bermotor. Yang pelaku juga diduga bersama-sama dengan atasannya melakukan suatu sindikat konspirasi permufakatan jahat, perencanaan jahat yang dilakukan kepada dirinya dan agar suaminya menuruti kehendak kemauannya sendiri sesuai dengan nota terlampir. Dan pelaku berkali-kali menyuruh preman untuk menghabisi korban dengan cara persekusi, dan itu dilakukan sejak 2011 sampai 2022 ini dengan berbagai cara, yaitu menelantarkan korban-korbannya. Bahwa pelaku sebagai PNS melakukan perceraian secara sepihak tanpa persetujuan suaminya, mengabaikan perihal hak-hak dan normatif yang semestinya didapatkan suaminya sebelum bercerai putus. Dan lebih dari itu, tidak melakukan pertanggungjawaban pelaporan penyelesaian dan resolusi. Maka atas perbuatannya kami meminta kepada aparat penegak hukum bahwa pelaku ini dapat segera ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penganiayaan berat 355 yang dilakukan secara bersama-sama, terlebih dahulu dengan kroni-kroninya yang adalah oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan pegawai Dinas Pendidikan. Bahwa pelaku mentelantarkan suaminya yang dalam keadaan tidak berdaya, miskin, tidak punya mata pencarian, dan pelaku diduga kawin lari dengan laki-laki lain yang sampai dengan sekarang belum dapat diteliti, tidak diketahui berdomisili, sulit dihubungi, dan berpindah-pindah tempat. Bahwa pelaku selalu menyemarakan nama baik suaminya sendiri, memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman penyemaran baik teks tertulis maupun di dalam pembicaraan. Keterangan tambahan untuk Polres Pati bahwa dalam rangkaian peristiwa terjadinya persekusi yang terjadi di Mojolawaran Gabus, yaitu saya sebagai korban menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme kepolisian. Bahwa dugaan hilangnya korban di wilayah Gabus 2011 sampai dengan 2022 ini masih belum diketahui siapa tumpangannya yang ditempatinya. Untuk menindaklanjuti tersebut, maka kita serahkan kepada Polsek Gabus, Polsek Winong, dan Tambakromo, di mana selama ini sepak terjang persembunyian operasional tersangka berada di wilayah tersebut, termasuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Bahwa dugaan sementara kuat terlibatan adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambakromo, Kepala Dinasnya Ahmad Jahayu Setianto, dan yang kedua adalah Muhammad Sutopo.
dalam rangkaian lanjutan perkara pidana, yaitu menghalang-halangi atau melakukan persekusi seorang orang tua untuk bertemu anaknya, seorang suami bertemu dengan istri atau mantan istrinya, upaya penguasaan anak dan istri seorang lain secara berlebih-lebihan sampai dengan tindakan membawa kabur, menyembunyikan, menyekap, dan menempatkan suatu tempat yang tidak dapat diketahui atau dijangkau suaminya atau mantan suaminya dengan cara-cara melewati batas sampai merekayasa gugat cerai. Ini adalah data terjaring bahwa bukti pendukung sangat lengkap bahwa pertama kali yang membawa kabur adalah seorang oknum anggota Polres bernama Bribka Bambang Permadi, keluarga besar Tomo Sri Tomo Tambaromo. Motifnya jelas adalah penguasaan istri seorang lain memanfaatkan untuk pemerasan. Lalu secara langsung saya dikontak kepada Mabes Polri dan lembaga-lembaga lain untuk melakukan investigasi secara maraton, namun secara hormat maaf Polda dan Polres Pati menjawab normatif, menolak mengakui bahwa oknum polisi tersebut adalah bersalah dan menyetir istri saya, dan ada rekayasa orang-orang di Polres Pati yang berusaha mengkriminalisasi dan memutarbalikkan fakta atas adanya penculikan, persekusi istri dan anak saya yang selanjutnya agar para pelaku otak dalangnya ditangkap dan diteliti. Saya sudah mengirimkan surat kepada DPR, MPR RI, Komisi 3, KPAI, LSM, dan media, Komnas HAM, Kompolnas, bahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak SBY dan Bapak Joko Widodo, yang belakangan saya melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia dan ditanggapi sebagaimana surat 0038 KLA 0033 garis miring 2018 garis miring SMG garis miring 33018, dan saya berharap agar kasus dapat diselesaikan dan pelaku dapat dijerat sebagaimana yang dimaksudkan. Keterangan tambahan paduan, satu, bahwa rekayasa kejadian ini bermula dari peristiwa naas perampasan, penculikan, aksi brutal, arogan, anarkis yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi. Menurut keterangan Haji Muhid Gabus 11/11/2011, di mana ada dugaan hubungan tertentu dan yang membawa lari dari anak dan istri adalah Bambang Permadi. Dua, bahwa ada keterlibatan sindikat mafia yang dirancang oleh oknum-oknum anggota Polsek di Dinas Pendidikan, yaitu di Tambaromo, untuk mengkriminalisasi saya agar saya tidak mengungkap kasus lainnya, yaitu kasus korupsi di Dinas Pendidikan Tambaromo. Aksi persekusi dilanjutkan adalah membawa lari yang dilakukan oleh seseorang atas nama Besut Katan, Kardi Katan, Bagong Katan, Suwono, Edi Rustanto, Tambaromo, di mana mereka memeras korban untuk menjadikan tebusan senilai 40-60 juta agar anak dan istri saya yang disandra dikembalikan. Trik demikian juga lalu mereka membalikan fakta dan mengancam akan membunuh anak istri saya yang disekap di Tambaromo oleh pelaku oknum di Polsek 3 Polsek. Lapor Polsek tidak ditanggapi. Semua mengetahui kalau istri dan anak saya dikuasai oleh mafia dan preman di Tambaromo. Lalu untuk mencuci kasus tersebut, Dinas Pendidikan Tambaromo menutupi kasus ini dengan mengalihkan kasus mengecoh dengan ganti perdata gugat cerai. Juli 2016, gugat cerai selesai, lalu Muhammad Sutopo saya laporkan terkait dengan pelanggaran 277 KUHP, menghilangkan seorang identitas orang, menghilangkan anak orang, istri orang, anak di bawah umur yang diculik di tengah jalan pada 11/11/2011 selama 6 tahun, dan saya mencari suaka politik dengan mengadukan perkara ini baik mulai dari nol, dari desa, kecamatan, polsek, polres, polda, mabes polri, namun perkaranya dimentahkan dengan mengeluarkan statement bahwa Bambang tidak benar, tidak salah, dan tidak membawa kabur istri mengadu. Hal ini bukanlah merupakan jawaban yang terbaik dan tidak dapat dibuktikan karena Polsek Winong menyatakan tidak ada pelanggaran hukum yang saya lakukan. Hal ini diperkuat laporan masyarakat bahwa istri saya IWW dikatakan telah menjalin hubungan serius dan hubungan perselingkuhan masif dengan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Keadaan, kelakuan, dan perbuatan oknum anggota polisi ini dikuatkan oleh teman-temannya sendiri di kalangan Polsek, Bapak Girman, teman-temannya yang sering melakukan indisipliner, pelanggaran hukum, merusak rumah tangga orang, melakukan perampasan, pemerasan, perselingkuhan, dan membawa kabur anak dan istri seorang lain, tidak hanya dengan mengintimidasi suaminya, tapi mengharapkan minta imbalan
86 memeras, minta uang tebusan di muka dengan menakut-nakuti akan mengkriminalisasi dan mengintimidasi, mempresur para korban. Korban daripada kebiadaban oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi ini banyak sekali boleh dicek di lapangan, dan saya melaporkan peristiwa ini agar mafia terkait dengan yang dilakukan oknum anggota Polres Pati ini dapat diusut tuntas, dan yang melanggar hukum indisipliner dapat ditindak tegas dengan cara dipecat, diberhentikan dari dinas kepolisian, dan kami mohon agar bersama-sama dengan atasannya, dengan Ankumnya, kepada Propam, Polda Jawa Tengah dan Propam Mabes Polri untuk turun ke Polres Pati menginvestigasi terkait kegiatan ini sehingga profesionalisme Polri, presisi, dan restorasi dapat terwujud. Mohon agar Polda Jawa Tengah bekerja sama membuka kembali, mengungkap jaringan sindikat penculik mafia di Dinas Pendidikan Tambak Romo Jawa Tengah agar supremasi hukum di Indonesia dapat dilakukan dan Indonesia dapat dirasakan. Demikian tanggapan atas klarifikasi penanganan pengaduan Saudara Solihuddin kepada para pihak untuk dapat menjadi maklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.